Halo semuanya, selamat datang dan selamat menonton. Dalam video ini, kita akan membahas pertandingan Liga Inggris yang baru saja berlangsung tadi malam. Pertandingan pertama yang kita bahas yaitu antara West Ham melawan Newcastle. Gol pembuka dicetak oleh Craig Dawson pada menit ke-32. Berawal dari tendangan bebas, bola berhasil disundul oleh Craig Dawson. 1-0 buat keunggulan West Ham. Tidak mau tertinggal, Newcastle berusaha menyamakan kedudukan. Hasilnya pada menit akhir babak pertama, Joe Willock berhasil menyamakan kedudukan. Skor 1-1 pun mengakhiri babak pertama. Di babak kedua tidak ada gol tercipta. Dengan hasil ini pun membuat West Ham masih berada di posisi kelima dengan poin 42 dari 26 pertandingan. Sementara Newcastle masih berkutit di posisi ke-17 dengan poin 22 dari 24 pertandingan. Next ke pertandingan antara tuan rumah Arsenal yang menjamu Brentford di Emirates Stadium. Babak pertama ditutup tanpa adanya gol. Babak kedua berjalan 3 menit, Smith Rowe berhasil memecah kebuntuan. Skor 1-0 buat tuan rumah. Menit ke-79 Arsenal berhasil menambah gol. Bukayo Saka berhasil menyumbang 1 gol melalui tendangan keras kaki kiri. 2-0 untuk Arsenal, dan Brentford berhasil memperkecil keadaan pada menit tambahan babak kedua melalui Christian Norgard. Skor 2-1 mengakhiri pertandingan. Hasil ini membuat Arsenal masih menduduki peringkat ke-6 dengan poin 42 dari 23 pertandingan. Sementara Brentford berada di posisi ke-14 dengan poin 24 dari 26 pertandingan. Lanjut ke pertandingan Brighton yang takluk di kandang oleh Burnley. Gol pembuka Burnley dicetak pada menit ke-21 melalui kaki dari Weghorst. 5 menit sebelum babak pertama berakhir Burnley berhasil menambah keunggulan melalui sepakan mendatar kaki kiri dari Brownhill. Skor 2-0 menutup babak pertama. Di babak kedua tim tamu berhasil menambah keunggulan. Kini giliran Aaron Lennon yang menyumbang gol. Skor 3-0 menjadi gol penutup di pertandingan ini. Brighton masih berada di peringkat 9 dengan poin 33 dari 25 pertandingan. Sementara Burnley masih berada di posisi ke-19 dengan poin 17 dari 22 pertandingan. Next ke pertandingan Aston Villa menjamu Watford di Villa Park. Di babak pertama kedua tim sama-sama tidak bisa mencetak gol. Di babak kedua pun gol baru tercipta pada menit ke-78. Tim tamu berhasil unggul melalui Emmanuel Dennis. Umpan manja Ismail Sarr berhasil disundul dengan baik oleh Dennis. Skor 1-0 buat tim tamu. Skor ini pun tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini masih menempatkan Aston Villa di peringkat 12 dengan poin 27 dari 24 pertandingan. Sementara Watford masih berada di zona merah dengan poin 18 dari 24 pertandingan. Lanjut ke pertandingan Chelsea yang bertandang ke markas Crystal Palace. Babak pertama tidak ada gol tercipta. Dan di babak kedua kedua tim sama-sama berjuang untuk mencetak gol. Tapi Hakim Ziyech memberikan mimpi buruk bagi tuan rumah. Golnya pada menit 89 membuat Chelsea pulang dengan 3 poin. Chelsea masih berada di peringkat ketiga di bawah Liverpool. Sementara Crystal Palace masih nyaman duduk di peringkat 13 dengan poin 26 dari 25 pertandingan. Next ke pertandingan Southampton yang menjamu Everton. Di pertandingan kali ini Everton tidak bisa melakukan satu on target ke gawang Southampton. Hasilnya Southampton berhasil membobol gawang Pickford sebanyak 2 kali, dan semua gol tercipta pada babak kedua. Gol pertama dicetak pada menit ke-52 melalui Stuart Armstrong. Dan gol kedua dicetak pada menit ke-84 yang dicetak oleh Sanelong. Skor 2-0 cukup membuat Southampton naik ke peringkat 10. Sementara Everton masih berada di posisi 16 dengan poin 22 dari 23 pertandingan. Liverpool berhasil menang dengan skor 3-1 di kandang sendiri. Menjamu Norwich di Anfield Stadium membuat Liverpool bermain leluasa. Tapi babak pertama ditutup tanpa adanya gol. Tim tamu berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-48 melalui Milot Rasika. Tendangannya dari luar kotak penalti membelok terkena kaki dari Matip. 1-0 untuk Norwich. Pada menit ke-64 tendangan akrobatik Sadio Mane berhasil membuat Liverpool menyamakan kedudukan. 3 menit berselang kini giliran Salah yang menyumbang gol. Tendangan pelan mendatarnya mengecoh kiper Norwich. 2-1 untuk keunggulan Liverpool. Dan pada menit 81 pemain baru mereka berhasil menambah gol. Berawal dari umpan Jordan Henderson, Luis Diaz berhasil mencip bola mengelabui kiper Norwich. Skor 3-1 pun mengakhiri pertandingan ini. Liverpool masih berada di posisi kedua.
Sementara Norwich tidak beranjak dari posisi ke-20. Next ke pertandingan terakhir antara tuan rumah Manchester City yang menjamu Tottenham di Etihad Stadium. Waktu baru berjalan 4 menit, City harus tertinggal melalui gol dari Dejan Kulusevski. Melalui skema serangan balik, Son yang berdiri bebas mengumpan bola ke arah Kulusevski. Dan skor berubah untuk keunggulan Tottenham. Manchester City bermain habis-habisan. Hasilnya pada menit ke-33, Ilkay Gundogan berhasil menyamakan kedudukan. Berawal dari umpan panjang Sterling yang mengarah ke kotak penalti. Bola langsung ditangkap oleh Lloris tapi bola tangkapannya tidak sempurna. 1-1 pun mengakhiri babak pertama. Pada babak kedua tepatnya menit ke-59, tim tamu berhasil merubah skor. Melalui umpan dari Son Heung-min, tendangan first time Harry Kane berhasil mengungguli Man City. City bisa menyamakan skor pada menit tambahan babak kedua melalui titik putih. Berawal dari handsball pemain Tottenham, Mahrez yang maju sebagai Algojo berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Skor 2-2 untuk sementara. Dan bapuknya pertahanan Man City berhasil dimanfaatkan oleh Harry Kane. Sundulan pada menit 90+5-nya membuat Man City harus takluk di kandang sendiri. Pada pertandingan ini City harus melawan 6 bek yang berada di kotak penalti. Formasi Tottenham, 6-4-1, parkir pesawat. Hasil ini membuat Man City unggul 6 poin dari peringkat kedua Liverpool. Tapi Liverpool masih menyimpan 1 pertandingan, dan jika 1 pertandingan tersebut dimenangkan Liverpool maka poin dengan City hanya 3 poin saja. Sementara ayam sayur masih berada di posisi ke-7 dengan poin 39 dari 23 pertandingan. Segitu dulu isi video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.